Baik, perkenalkan nama saya Trisna Sari dengan NIM 1905021018. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi toko buku terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Studi kasus yang dibahas yaitu membuat rancangan toko buku. Yang pertama, who the user are, yaitu yang pertama penjual buku dan pembeli buku atau customer. Yang kedua, what they do. Yang pertama, penjual buku menjual buku yang mereka jual. Informasi harga buku, informasi tentang judul dan jenis buku yang dijual, memudahkan penjual buku untuk memasarkan buku. Dan untuk pembeli buku atau customer, yaitu mencari judul buku dan jenis buku, membeli judul buku dan jenis buku yang diinginkan, membayar buku yang telah dibeli melalui aplikasi. What problem they have, yaitu apa masalah yang mereka miliki. Yang pertama, penjual buku jangkauan pasar untuk toko buku terbatas, memerlukan tempat fisik jika menjual buku secara offline, memerlukan karyawan yang lebih banyak, waktu penjual terbatas, dan produk terbatas dan sulit untuk melakukan pencarian barang. Dan adapun untuk pembeli, terbatasnya pilihan judul dan jenis buku, waktu untuk membeli buku terbatas. What they need are, yaitu apa yang mereka perlukan. Di sini memerlukan aplikasi toko buku yang dapat membantu penjualan dan pembelian buku secara online, yang dapat memudahkan pembeli untuk memilih judul dan jenis buku yang diinginkan. Dan selanjutnya ada specify the user and organization requirement. Bisa dilihat untuk pengguna, responden, dan permasalahan, solusi pada desain interaksi. Penjual buku, permasalahannya jangkauan pasar untuk toko buku terbatas, dan solusi pada desain interaksinya. Aplikasi ini akan memudahkan penjual untuk memasarkan buku karena akan dipasarkan ke semua orang yang menggunakan aplikasi ini. Permasalahan kedua untuk penjual buku, informasi harga buku. Dalam aplikasi ini akan tertera judul buku yang telah ditentukan penjual buku. Selanjutnya ada judul buku dan jenis buku yang akan dijual. Dalam aplikasi ini juga akan dicantumkan judul dan jenis buku yang akan disesuaikan dengan kategori buku. Selanjutnya, waktu penjualan terbatas. Aplikasi ini akan bisa digunakan 24 jam dan pembeli bisa membeli buku kapan saja. Dan untuk permasalahan pembeli atau customer, yang pertama, kesulitan untuk mencari judul dan jenis buku. Akan disediakan fitur rekomendasi dan pencarian untuk memudahkan pengguna untuk menemukan buku yang diinginkan. Yang selanjutnya, kesulitan yang dialami pembeli adalah kesulitan untuk membayar buku. Akan ada fitur untuk checkout buku yang akan dibeli oleh customer. Selanjutnya, adapun user flow untuk pencarian judul dan jenis buku. Di sini bisa dilihat jika prosesnya yaitu pembeli membuka aplikasi dan akan melakukan login. Jika tidak mempunyai aplikasi, bisa melakukan registrasi. Setelah itu, pembeli akan mencari judul buku dan selanjutnya pembeli memilih buku yang diinginkan. Setelah itu, pembeli memasukkan buku ke keranjang belanja.
Yang selanjutnya ada user flow pembayaran buku yang diinginkan pembeli. Bisa dilihat dalam gambar. Selanjutnya pembeli membuka keranjang belanja dan pembeli melihat total harga. Setelah melihat total harga, pembeli memilih metode pembayaran dan pembeli akan melakukan pembayaran di tempat atau metode pembayaran yang mereka pilih. Yang terakhir ada flow map. Flow map untuk pencarian judul dan jenis buku. Bisa dilihat untuk rancangan di aplikasi Figma, yaitu bisa dilihat akan ditampilkan halaman login yang akan diminta untuk mengisi username dan password. Jika tidak memiliki akun, bisa untuk klik register. Setelah mengklik register, akan ditampilkan halaman daftar yang berisikan nomor telepon, username, password, konfirmasi password, ataupun bisa daftar melalui email dan melalui Facebook. Setelah itu akan langsung masuk ke halaman toko buku yang akan menyediakan judul dan jenis buku dan bisa melakukan pencarian untuk buku yang diinginkan. Setelah itu jika sudah memilih buku, bisa dimasukkan ke keranjang belanja. Di dalam daftar keranjang belanja, bisa untuk mengubah atau menghapus pilihan buku yang sudah kita masukkan ke keranjang. Dan setelah sudah memilih, klik check out. Di dalam halaman checkout akan terdapat alamat pengiriman, total pesanan, total pengiriman, total pembayaran, dan metode pembayaran. Jika sudah menyetujui, klik buat pesanan. Setelah menyetujui pembayaran, akan diberikan waktu pembayaran dan kode pembayaran. Setelah itu bisa dibayar di Indomaret atau Alfamart terdekat atau sesuai metode pembayaran yang sudah dipilih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.